Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mendilasari, NPM 1951040286, Prodi Manajemen Bisnis Syariah D, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya akan menjelaskan tentang strategi mempertahankan bisnis di masa pandemi COVID-19. Virus corona atau yang lebih sering disebut COVID-19 telah menjadi pandemi yang mengancam kesehatan manusia di seluruh dunia. Merebaknya kasus virus corona begitu mempengaruhi kehidupan banyak orang dari segi kesehatan, pendidikan, termasuk juga ekonomi. Jumlah kasus COVID-19 yang terus bertambah membuat laju sejumlah pebisnis pun melambat. Apalagi masyarakat saat ini tengah mengurangi aktivitas di luar rumah seperti sekolah, bekerja, belanja, dan liburan. Saat ini, pemerintah dan masyarakat dihadapkan pada tuntutan dalam menghadapi COVID-19 dan tindakan responsif demi mengatasi dampak-dampak yang lebih fatal terhadap kesehatan, perekonomian, pendidikan, dan pendidikan. Dampak yang paling terasa adalah pelemahan ekonomi, sehingga menyebabkan harga komoditas turun, dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Roda perekonomian melambat, pasar mulai lesu, omset menurun, begitu pula produktivitas. Pemerintah telah menyiapkan stimulasi untuk membantu mendongkrak ekonomi dan menjaga daya beli, khususnya terhadap UMKM. Para pebisnis dihadapkan pada permasalahan di mana bahan baku yang semakin berkurang, penjualan yang mengalami penurunan, hambatan baik produksi maupun distribusi, kesulitan dalam hal permodalan, dan hal yang paling menjadi persoalan adalah kurangnya pengetahuan teknologi informasi dan hambatan jaringan usaha yang mengakibatkan produktivitas bisnis menurun, terlebih kemampuan pelaku UMKM dalam menghadapi perubahan seperti dalam hal bertransaksi, di mana bermula dengan sistem manual sehingga dituntut dengan sistem serba digital, dan juga mengenai etika bisnis yang diterapkan oleh pelaku bisnis. Etika bisnis adalah etika bisnis berlaku prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis. Prinsip yang dimaksud adalah 1. Prinsip otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Penerapan prinsip otonomi seperti menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi dalam bisnisnya, penerapan menggunakan masker, menyediakan sabun pembersih tangan sebelum melakukan transaksi. Hal-hal seperti ini dilakukan sebagai penerapan tanggung jawab moral atas keputusan yang diambil pelaku usaha. Kedua, prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan kejujuran, karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Misalnya kejujuran dalam melaksanakan kontrak, kejujuran terhadap konsumen, kejujuran dalam hubungan kerja, dan lain-lain. Penerapan prinsip kejujuran diantaranya kesesuaian antara bisnis dan konsumen mengenai produk yang dijual dan dibeli. Contohnya, seorang penjual online yang mendeskripsikan barangnya harus sesuai dengan barang yang dikirim kepada pelanggan. Yang ketiga, prinsip keadilan.
bahwa setiap orang dalam bisnis harus mendapatkan perilaku yang sama dengan hak masing-masing. Artinya, tidak ada yang boleh dirugikan haknya apabila keadilan di mana pelaku harus memberlakukan hak konsumen sebagaimana mestinya, seperti menyediakan pembersih tangan, juga penerapan antar produk dikarenakan terbatasnya akses. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Agar semua pihak berusaha saling menguntungkan, demikian pula dengan berbisnis yang komoditif, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis, di mana pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis harus menjaga nama baik perusahaan agar dipercaya konsumen, dan konsumen tidak akan tertipu oleh pelaku bisnis yang lain. Namun, sebagai pembisnis tentu harus juga menyiapkan strategi apa yang harus dilakukan untuk tetap bertahan saat menghadapi COVID-19. 1. Fokus pada pelanggan yang sudah ada. Jadi, yang perlu dilakukan saat ini adalah berfokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggan setia. Selain itu, pelanggan yang puas dengan produk yang dimiliki memiliki kemungkinan untuk merekomendasikan ke orang tua, ke teman, ataupun ke tetangganya. Yang kedua, membuat website untuk melayani secara online. Memiliki website toko online merupakan investasi jangka panjang bagi yang bisnisnya bergerak di bidang retail, apalagi ada kebijakan physical distancing seperti saat ini, sehingga dapat melayani dengan jarak jauh. Yang ketiga, jangan lupakan pemasaran. Untuk pembeli pada tahap retention dapat menawarkan produk yang terkait dengan yang ia beli melalui email marketing. Selain itu, juga dapat melayani jenis pembeli ini dengan menyediakan live chat customer di website atau di sosial media. Di tahap ini dapat mengadakan program referral untuk meminta pelanggan setia untuk menawarkan produk Anda ke orang lain, seperti pelanggan yang berhasil mengajak kenalannya membeli dari Anda berhak mendapatkan komisi. Yang keempat, memberikan tawaran diskon yang menarik. Ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk meringankan beban mereka yang ingin membeli produk Anda dengan harga yang murah. Bentuknya bisa saja berbagai macam, misalnya untuk pembelian produk tertentu dengan jumlah minimal unit pelanggan akan mendapatkan diskon. Yang kelima, dengan menjalankan program customer royalty. Umumnya, program ini berupa pengumpulan poin yang dapat didapat dari sejumlah transaksi tertentu. Poin-poin tersebut kemudian dapat ditukarkan dengan sebuah hadiah produk atau potongan harga. Yang keenam, tindakan standar kebersihan karyawan. Misalnya, selalu mengingatkan para staf untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin, terutama sesampainya di tempat kerja, dan setiap kali melayani kurir layanan antar. Yang ketujuh, penjelasan saya tentang strategi mempertahankan bisnis di masa pandemi COVID-19. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.